Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa pemirsa. Saya akan menemani Anda dalam program pembelajaran interaktif edisi pendalaman materi esensial. Pada kesempatan ini kita akan membahas pelajaran matematika, materi logaritma, yaitu materi yang diperuntukkan bagi siswa SMK kelas 10 di semester ganjil. Bersama kita telah hadir narasumber yaitu Bapak Bonaventura SPD. Selamat datang Bapak. Selamat siang, Bu. Ya, terima kasih telah bergabung bersama kita di sini. Ya, baik. Materi kita kali ini mengenai logaritma ya, Pak? Iya, benar sekali. Ya, tampaknya ini pelajaran yang agak sulit, Pak ya, untuk anak-anak SMA itu. Ya, karena ini materi awal dan dasar dan mungkin baru dikenalkan di tingkat lanjutan ini. Oh, begitu. Baik, Pak. Mari kita langsung masuk ke materi logaritma. Ya. Baik, untuk materi logaritma ini kita akan lihat sama-sama. Jadi operasi dapat diartikan sebagai operasi kebalikan dari menentukan nilai pemangkatan menjadi menentukan pemangkatnya. Jadi jika di sini ada X sama dengan A pangkat N, di sini ada X sama dengan A pangkat N, maka di sini ada A log X sama dengan N. Artinya di sini ada sebuah alur kebalikan dan sebaliknya. Jika A log X sama dengan N, maka X sama dengan A pangkat N. Hubungan antara bilangan berpangkat dan logaritma dapat dinyatakan sebagai berikut. Nah, ini kita bisa lihat. Ketika dalam bentuk pemangkatan seperti biasa, ini yang kita lakukan setiap saat ini dari SMP ini sudah dikenalkan. A pangkat N sama dengan X. Nah, ini pemangkatan yang biasa dan sederhana. Tetapi ini ada kebalikannya, ada hubungannya dengan logaritma. Jadi kalau di dalam pemangkatan basisnya adalah A atau bilangan pokoknya itu adalah A. Nah, di sini N ini sebagai pangkat dan di sini sebagai hasil. Tetapi ketika logaritma, A di sini adalah bilangan pokok atau sering disebut basis dengan A lebih besar dari 0 dan A tidak sama dengan 1. Kemudian X yang dicari nilai logaritmanya. Jadi ini yang kita cari. Nilai logaritmanya. Atau dalam bahasa matematika disebut sebagai numerus. Kemudian N adalah hasil logaritmanya yang dicari. Tetapi kita lihat kalau N di sini di dalam logaritma sebagai hasil yang dicari, di sini dia sebagai pangkat. Nah, itu yang dikatakan sebagai teori kebalikannya tadi. Sekali lagi, yang dinamakan basisnya ketika pangkat dia di sini bilangan pokoknya. Ini bilangan pokoknya sebagai A, tetapi di sini basisnya di sini diletakkan di sini. Bilangan pokok dari logaritmanya. Kemudian X ini yang dicari nilai logaritmanya. Kemudian kalau di sini N di sini pangkatnya, dia di sini sebagai hasil. Hasil logaritmanya. Untuk logaritma dengan basis 10 pada umumnya basis tidak perlu dituliskan jika basisnya 10. Misalkan di sini ada 10 log Y sama dengan X. Artinya di sini di depannya di sini ada bilangan 10-nya. Hanya sering ketika dia basisnya 10 sering tidak dituliskan atau kita tulis seperti ini. Nah, ini. Jadi langsung log Y sama dengan X. Nah, itu berarti semua orang sudah tahu bahwa basis dari logaritma yang dibicarakan adalah 10. Nah, ini kita berdasarkan pernyataan tersebut sekarang kita dapatkan bentuk berikut. Nah, ini contoh sederhana yang bisa kita cermati bersama. Misalnya di sini ada 2 pangkat X sama dengan 5. Nah, kalau kita mau buat ke dalam bentuk logaritmanya, X-nya dia sebagai hasil. Ini X dia sebagai hasil yang dicari. Kemudian 2-nya sebagai basis pada logaritma kita letakkan di sini. Kemudian 5 di sini yang dia sebagai hasil pemangkatan, dia di sini sebagai yang dicari nilai logaritmanya. Kan gitu. Begitu juga dengan yang nomor 2. 3 pangkat Y sama dengan 8. Nah, berarti 3 itu sebagai basis kita letakkan di sini. Kemudian 8 ini yang dicari berapakah nilainya? Lalu Y di sini sebagai pangkat, dia di sini sebagai hasil dari logaritmanya yang dicari.
Nah, sekali lagi kita lihat yang nomor 3. Kalau kita lihat yang nomor 3, kita lihat yang nomor 3. Jadi 5 di sini dia sebagai basis dari perpangkatan. Dia di sini sebagai basisnya kita tulis di sini. Lalu 3 di sini sebagai hasil perpangkatan, dia di logaritma dia sebagai bilangan yang dicari nilai logaritmanya. Lalu Z di sini sebagai pangkat, dia di sini sebagai hasil dari logaritma yang dicari. Nah, demikian. Jadi ini hubungan antara bentuk perpangkatan dengan bentuk logaritma. Nah, contoh pertama, ubahlah ke dalam bentuk logaritma. Nah, kita bisa lihat sama-sama. Nah, ini 3 pangkat 4 sama dengan 81. Nah, sekarang kita mau membuat bentuk ini, membuat bentuk perpangkatan ini, bentuk perpangkatan ini ke dalam bentuk logaritma. Kita ingat lagi sifat yang berlaku kan ini hubungannya. Nah, ini hubungan dari logaritma dengan bentuk perpangkatan. Jadi 3-nya ini sebagai basis, kita letakkan di sini. Ini sebagai basis. Kemudian di sini ada log 81. Jadi hasil pemangkatan di sini, hasil pemangkatannya di sini 81 di sini, dia akan menjadi bilangan yang dicari dari logaritma itu. Kemudian perpangkatannya dia akan menjadi hasil dari logaritma. Nah, sekali lagi kita lihat 4 pangkat X sama dengan 64. Nah, sekali lagi X sebagai pangkat itu akan menjadi hasil dari yang dicari. Hasil dari perpangkatannya dia akan menjadi bilangan yang dicari nilai logaritmanya. Kemudian 4 basis di sini dia juga sebagai basis, hanya tempatnya dalam logaritma dia berada di atas sini. Oke, jadi sementara ini kemudian kita lihat yang nomor 3. Kita lihat yang nomor 3, 5 pangkat 1/2 sama dengan Y. Kita sudah tahu bahwa pangkatnya dia akan menjadi hasil dari nilai logaritma. Maka di sini ada 1/2. Kemudian di sini ada bilangan yang dicari adalah hasil perpangkatannya. Di sini hasil perpangkatannya adalah Y. Maka hasil perpangkatan ini dia menjadi nilai yang dicari dari logaritma. Basisnya tetap sama, dia basis di sini. Tapi kalau di logaritma hanya tempatnya saja yang berbeda. Letak penulisannya saja yang berbeda. Gitu. Baik, kita akan lihat selanjutnya. Nah, ini contoh kedua. Nah, kita sudah mulai masuk ke dalam bentuk yang seperti ini. Kita akan lihat sama-sama. Di sini ada 2 log 32 hasilnya X. Nah, kita akan ubah ke dalam bentuk perpangkatan. Bagaimana kita bisa dapatkan bentuk perpangkatan ini? Nah, kita ingat kembali dari teori kebalikannya ini. Jadi sekali lagi X di sini yang sebagai hasil dia akan menjadi bentuk pangkatnya, eksponennya, pangkatnya dari bilangan ini, X-nya. Lalu basisnya di sini. Kalau dalam bentuk perpangkatan dia akan jadi basis yang penulisannya begini. Lalu 32 di sini dia akan menjadi hasil dari perpangkatannya. Jadi di sini 32. Nah, sekarang kita mau lihat berapakah nilai X. Nah, ini yang dicari. Jadi di soal tadi kan yang ditanyakan tentukan nilai X pada persamaan berikut. Jadi kita akan mencari nilai X semuanya itu. Jadi kita mau mencari nilai X. Nah, sekarang kita sudah ketahui bahwa
bahwa di sini 32 sebagai hasil perpangkatannya, kemudian pangkatnya adalah X. Lalu di sini basisnya 2. Nah, di sini kita samakan juga, ini basisnya 2. Kemudian di sini saya buatkan titik-titik. Ini tujuannya apa? Kita munculkan sebuah pertanyaan. Angka berapa yang nanti kalau saya pangkat 2 itu saya pangkatkan dengan bilangan berapa? Ya, sekali lagi 2 saya pangkatkan dengan bilangan berapa, hasilnya itu 32. Jadi begitu. Jadi di sini saya buat titik-titik ini supaya kita muncul sebuah pertanyaan. Jadi 2 ini saya pangkatkan berapa supaya hasilnya 32. Nah, di sini adalah 5 kita dapatkan hasilnya. Maka X di sini X sama dengan 5. Itu ketemu hasilnya. Nah, kita akan coba lihat yang nomor 2. Itu pun sama, kita akan bentuk. Langkah pertama kita bentuk logaritma yang ada ini ke dalam bentuk pangkat. 27 sebagai hasil perpangkatan kita tulis. Kemudian basisnya 3, kita letakkan di sini basisnya 3. Pangkatnya adalah X, kita letakkan di sini. Lalu di sini basisnya 3, kita samakan dia di sini juga 3. 3 saya pangkatkan berapa? Hasilnya 27. Nah, saya ulangi sekali lagi. Bentuk seperti ini, basisnya kita samakan. Ini 3, di sini 3. Angka berapa? 3 saya pangkatkan bilangan berapa? Itu nanti hasilnya 27. Dan kita tak ketahui bahwa 3 pangkat 3, maka dia hasilnya 27. Lalu X sama dengan 3. Jadi hasilnya sudah ketahuan. Kita akan lihat yang selanjutnya nomor 3. Di sini ada 7 log 1/7 sama dengan X. Nah, ini agak lebih kelihatannya terlihat seperti lebih sulit, tapi tetap konsepnya sama. Kita gunakan rumus yang ada, yang tadinya dia di sini hasil per logaritma, dia akan jadi pangkat. Kemudian dari bilangan yang dicari adalah X, maka sekarang basisnya 7. Basisnya 7. Kita tulis di sini 7. Basisnya 7. Di sini hasil logaritmanya adalah X, maka di sini eksponen untuk bentuk perpangkatannya X yang dicari. Lalu hasil perpangkatannya adalah di sini bilangan logaritma yang dicari. Ini adalah hasil perpangkatan kalau di dalam pangkat 1/7. Kemudian di sini ada 7. 7 ini di sini berarti pangkatnya 1. 7 pangkat 1. Di sini 7 pangkat X. Nah, 7 pangkat 1 itu akan naik ke atas. Mohon maaf, ini sebagai konsep. Berarti ini sebenarnya dikalikan 1/7. Nah, akhirnya dia di sini bisa kita sederhanakan menjadi 7 pangkat negatif 1. Sehingga X-nya di sini didapatkan X sama dengan negatif 1. Negatif 1. Lalu kita lihat yang nomor 4. Ini memang harus sudah paham konsep dulu ya, Pak, ya. Benar, Jadi benar, bagaimanapun bentuk soalnya sudah kita bisa tetap, paham. iya, maka di sini selalu saya sertakan Iya. hasil rumus atau sifat yang tadi sudah kita bicarakan di awal ini. Karena kalau itu ingat, kita nggak akan ada masalah. Nah, sekarang kita lihat log 10.000 dan kita tahu log 10.000 berarti basis dari logaritma tersebut adalah 10 karena dia tidak ditulis gitu. Maka di sini kok tiba-tiba muncul 10 dari mana? Nah, ketika logaritma basisnya di sini tidak ditulis, berarti semua orang pasti sudah tahu bahwa basisnya di sini adalah 10. Maka sekarang kita lihat di sini basisnya 10, kita tulis 10.
pangkatnya adalah X, maka kita tulis X di sini. Logaritma yang dicari berarti dia sebagai hasil perpangkatan, kita tulis. Jadi di sini 10 pangkat X sama dengan 10. Berarti kita samakan di sini basisnya 10. Jadi 10 di sini saya pangkatkan bilangan berapa yang nanti hasilnya 10.000. Maka akan ketemu di situ akan ketemu 10 pangkat 4. Sehingga X sama dengan, nah ini X sama dengan 4. Nah ini ketemu hasilnya. Jadi X sama dengan 4. Oke. Nah sekarang kita masuk ke sifat-sifat logaritma. Kita masuk ke bagian yang sangat penting, dan ini memang membutuhkan pemahaman yang luar biasa karena begitu panjang dan banyak sifat yang akan kita pelajari bersama. Nah, di sini dari pernyataan bahwa A log X sama dengan N itu akan ada hubungan dengan perpangkatan menjadi A pangkat N sama dengan X. Dapat ditunjukkan sifat-sifat logaritma sebagai berikut. Untuk A lebih besar dari 0 dan A tidak sama dengan 1, dan X atau Y atau Z atau P itu lebih besar dari 0. Sehingga berlaku, nah itu sifat-sifat yang ada di sana. Sifat yang pertama S strip 1 itu sebenarnya hanya sebagai jalan buat saya untuk mempermudah dalam hal bicara. Jadi nanti setiap buku atau mungkin kita belajar dari bentuk yang lain itu akan selalu berbeda-beda dan tidak selalu sama, hanya penyebutannya saja. Nah, di sana ada A log 1 itu sama dengan 0. Kemudian ada A log A sama dengan 1. Kemudian ada A log A pangkat X itu sama dengan X. Atau di sini langsung saya berikan sebuah contoh supaya kita bisa lebih paham. Sifat yang ketiga di sini langsung saya berikan contoh di sampingnya. Jadi di sini yang jadi masalah itu di sini. A log A pangkat X, maka bentuk pangkatnya di sini itu sebagai hasil dari logaritmanya. Maka kalau ada soal begini, A log 2 pangkat 3, maka hasilnya nanti bahwa dia adalah 3 di sini. Ini kita lihat, ini hasilnya 3. Jadi 3 muncul dari sini, itu dari sini. Jadi ini berlaku sifat yang ini, sifat yang ketiga. Lalu sifat yang keempat, A pangkat A log Y, itu hasilnya adalah Y. Hasilnya adalah Y. Itu sifat keempat. Maka kalau ada 2 pangkat 2 log 4, nah kita lihat ini 4, berarti ini hasilnya 4. Nah, sifat yang kelima, di sana ada jika Y sama dengan Z, maka A log Y sama dengan A log Z. Dengan demikian 2 log 4 sama dengan 2 log 4. Hanya menyampaikan itu. Sehingga ketika ada 2 log 4 sama nggak dengan 2 log 4? Iya pasti sama. Kemudian sifat ke-6. Nah ini yang sangat penting dan sering sekali dipakai. Di sini kita perlu perhatikan. Jadi jika Y sama dengan Z, maka A log Y sama dengan log Z, itu tadi sama ya, sama. Nah sekarang yang sifat ke-6, A log X kali Y. Nah di sini terjadi sebuah perkalian. Terjadi sebuah perkalian di antara X dan Y, di sini itu ada perkalian. Maka dari bentuk perkalian ini itu kita bisa ubah atau kita sederhanakan menjadi bentuk lain, itu tapi menjadi penjumlahan di sini. Jadi A log X ditambah dengan A log Y, yang tadinya perkalian X kali Y, itu kita pisahkan dengan bentuk seperti ini menjadi A log X ditambah dengan A log Y. Sekali lagi untuk mudah kita mengingatnya, yang tadinya bentuk perkalian bisa kita ubah menjadi bentuk penjumlahan. Itu biar kita lebih mudah mengingat.
Itu cara yang lebih mudah. Nah, sekarang kita akan lihat contohnya. Nah, di sini kita perhatikan 5 log 6 kali 5 sama dengan 5 log 6 ditambah 5 log 5. Artinya tadi dia di sini ada dalam bentuk perkalian, kita ubah dalam bentuk penjumlahan. Kita pisahkan. Jadi 5 log 6 dengan 5 log 5. Kemudian 5 log 6 kita tetap di sini dan 5 log 5 nilainya 1. Nah, ini hasilnya. Jadi itu kepentingan dari sifat ini. Kita lihat sifat selanjutnya. Ini harus dihafalkan ya Pak, berarti sifat-sifat ini ya? Iya. Supaya paham Ya, bisa mengerjakan soal. iya, paling tidak untuk dipahami supaya ketika nanti muncul dalam bentuk-bentuk yang lain itu kita mudah untuk memahaminya. Nah, sekarang kita lihat sifat yang ketujuh. Nah, kalau tadi penjumlahan, perkalian itu menjadi penjumlahan. Lalu bagaimana dengan pembagian? Nah, ini. Jadi kalau tadi perkalian jadi penjumlahan. Sekarang pembagian, kita lihat. Nah, di sini ada pembagian. Jadi log X per Y, karena dia pembagian, biar kita mudah mengingatnya, dia menjadi pengurangan. Jadi pengurangan di situ. Kalau tadi perkalian jadi penjumlahan, pembagian jadi pengurangan. Kemudian ini yang sifat ke-8, A log X pangkat N. Nah, ini sering sekali digunakan sifat yang ini. Jadi bentuk dari pangkatnya N di sini itu menjadi bentuk pengali di depan logaritma ini. Yang tadi ya pangkat, dia ke depan. Ini ke depan sebagai pengali. Gitu. Jadi menjadi N dikali A log X. Nah, contohnya mana? Kita lihat. Nah, ini dia. Jadi 2 log 3 pangkat 4 itu akan menjadi, nah ini pangkatnya adalah 4. 4 ini akan lari ke depan sini. Nah, itu supaya kita mudah memahaminya. Dia lari ke depan di sini sebagai pengali, sebagai bentuk perkalian. Gitu. Itu sifat itu. Kemudian sifat ke-9 di sini menggunakan sifat pembagian yang sudah cukup rumit. Nah, di sini ada A log X, itu bisa kita ubah dalam bentuk pembagian, tetapi harus mempunyai basis yang sama. Di sini log X, log A itu ngambil dari sini. Ambil dari sini. Tetapi basisnya ini mereka harus sama. Kalau di sini basisnya 2 ya semua 2 gitu, harus sama. Di sini titik tekannya harus sama. Sehingga bentuk ini pun kita bisa sederhanakan menjadi 1 per X log A. Nah, ini jadi ini. Yang tadi ya di sini sebagai bilangan yang dicari, dia di sini sebagai basis dari logaritma. Kemudian yang tadi ya basis, dia di sini sebagai bilangan yang dicari. Kemudian yang nomor sifat yang ke-10. Nah, ini juga sering kali menyulitkan kita memahami. Karena apa? A log X di sini, A log X dikali dengan logaritma yang memiliki basis yang sama dengan bilangan yang dicari di depannya. Dengan yang dicari di depannya. Nah, ini di sini X. Ini di sini X, ada X, di sini ada X. Lalu di sini pangkatnya juga X. Jadi dapat dihasilkan atau hasilnya penyederhanaannya itu jadi A log Y. Jadi ambil bilangan yang sebagai basis di depan, itu sebagai basis akhir. Kemudian bilangan yang dicari itu kita pakai di sini. Sehingga basisnya ambilnya A, kemudian bilangan yang dicari kita ambil Y di situ.
ini Kita lihat contohnya. contoh ya, iya. Ya, kita langsung lihat contohnya. Sehingga 2 log 4 ini kita bisa sederhanakan menjadi 3 log 4 dan 3 log 2. Jadi di sininya sama. Di sininya sama. Ini contoh yang atas tadi. Nah, sekarang yang ini yang mau saya tegaskan di sini. Bahwa 3 log 6 dikali 6 log 5. Jadi ini itu sama ini. Ini disama, sama-sama 6. Lalu diambil saja basisnya ini 6, 3 dan bilangan yang dicari adalah X di sini. X-nya berapa? 5. Mohon maaf ini. Di sini berarti yang dicari adalah bilangan yang dicari adalah 5. Basisnya 3, bilangan yang dicari adalah 5. Sehingga kita bisa tulis ini 3 log 5. Yang dicari adalah 3 log 5. Kita lihat sifat yang 11. A log X sama dengan A pangkat N log X pangkat N. Jadi bisa disamakan dalam bentuk pangkatnya. Jadi basis itu di pangkatnya dipangkatkan N, kemudian di sini lognya ini juga kita pangkatkan N. Jadi sama, kita pangkatkan sama. Artinya bentuk ini itu sama dengan bentuk ini, A log X. Kemudian sifat yang ke-12 ini yang terakhir, A pangkat N log X itu akan menjadi 1/N dikali A log X. Jadi yang tadinya pangkatnya di sini dia akan menjadi pengali, tetapi pengalinya adalah 1/N. Untuk basisnya tetap A dan bilangan yang dicari adalah X. Nah, ini keterangan bahwa S strip 1 ini kita baca sebagai sifat yang pertama. Kita akan lihat selanjutnya. Contoh pertama, 2 log 12 ditambah dengan 2 log 4 dikurang 2 log 6. Kita akan bahas di sini. Kita bisa lihat jadi dari bentuk penjumlahan yang seperti itu. Pertama penjumlahan, yang pertama di sini bentuk penjumlahan. Ini penjumlahan. Lalu di sini pengurangan. Kalau tadi penjumlahan dia bisa diubah disederhanakan menjadi perkalian. Yang tadinya pengurangan bisa disederhanakan menjadi pembagian. Maka bentuknya seperti itu. 12 kali 4 dibagi 6 gitu. Nah, ini berarti menggunakan sifat ke-6 dan sifat ke-7. Sehingga hasilnya 12 kali 4 bagi 6 adalah 8. Sehingga ketemu hasil akhir adalah 2 log 8. Kemudian 2 log 8 itu kita bisa sederhanakan menjadi 8 itu bisa menjadi 2 pangkat 3. Nah, 2 pangkat 3, 3-nya itu bukan lari, artinya disederhanakan. Disederhanakan. Nah, ini jadi 3-nya di sini disederhanakan. Dia akan menjadi bentuk pengali di depan sini. Nah, ini hasilnya. Dia akan menjadi pengali di situ. Sehingga 3 dikali 2 log 2. Nah, kita akan lihat lagi itu menggunakan sifat yang ke-8. Oh, berarti dari satu soal itu bisa beberapa sifat ya Pak yang dipakai. Iya, kolaborasi dari beberapa sifat yang ada, sehingga yang Ibu sampaikan tadi bahwa ketika tidak memahami sifat-sifat yang ada, kita tidak akan mendapatkan hasil yang sederhana. Nah, sehingga di sana 3 dikali 1 dari mana? 2 log 2 itu adalah 1. Sehingga hasilnya 3 dikali 1. Hasilnya 3 hasil akhir.
Nah, kita akan lihat contoh yang nomor 2 ini yang sudah mulai agak banyak perpangkatannya. Kita akan lihat jawabannya. Yang pertama, dia di sana ada 3, kemudian ada pangkatnya basisnya 9. Dalam bentuk perpangkatan semua kita bisa ingat kembali. Kita bisa ingat kembali yang tadi sudah saya sampaikan, bahwa kita bisa lihat. Jadi yang tadi di sini itu ada 2, pengalinya 2. Di sini pengalinya 2. Kita bisa sederhanakan dia, kembalikan dia sebagai pangkat. Sehingga 2 pangkat 2. Di sini ya 3. Ini kita bisa sederhanakan, kembalikan ke sifatnya, yaitu sebagai bentuk pangkat. Sehingga nanti kita akan dapatkan hasilnya menjadi, kita gunakan sifat ke-6 dan sifat ke-7. Sifat ke-6 dan sifat ke-7-nya apa gitu. Nah, ini yang perlu kita waspadai. Nah, di sini kita ingat kemudian dari bentuk yang ada itu kita bisa sederhanakan menjadi 2 pangkat 2 itu 4 ditambah 3 pangkat 3 itu menjadi bentuk perkalian tadi, disederhanakan dengan 36 sehingga hasilnya di situ 3. Lalu kita bisa sederhanakan lagi menjadi 3 itu sama saja dengan 9 pangkat 1/2. Ya, 3 itu bisa kita pangkatkan 1/2 karena 3 pangkatkan 2 itu hasilnya 9. Nah, dipangkatkan lagi 1/2 nanti akan ketemu yang sama, yaitu 3. Sehingga hasilnya, hasil akhir merupakan 1/2 dikali dengan 9 log 9. Nah, di sini ini yang sering tidak terpikirkan oleh kita, bahwa membentuk yang seperti ini yang jauh dari inspirasi atau ide kita untuk menyelesaikan, ini bentuk pangkatnya di sini 1/2, dia ke depan sebagai pengali, kemudian sehingga tinggal sisa di belakangnya adalah 9 log 9. 9 log 9. 9 log 9 itu nilainya 1. Maka 1/2 dikali 1 adalah 1/2. Sekarang kita akan lihat contoh. Diketahui 2 log 3 sama dengan A. Nyatakan logaritma berikut dalam A. Nah, ini yang mau kita pelajari. Nah, itu yang diketahui dari soal. Jadi 2 log 3 sama dengan A. Kita mulai dari itu. Sehingga di sana ada 27. Ada 27.
ada 27 di sana, itu kita bisa buat sederhana ke bentuk yang paling sederhana, yaitu menjadi 3 pangkat 3. Karena 3 pangkat 3 itu adalah 27. Nah, kita bisa sederhanakan demikian. Nah, ini kemudian pangkatnya, pangkat dari 3 ini itu kita gunakan sifat ke-8 sehingga dia akan menjadi pengali di bagian depan. Akan menjadi pengali di bagian depan. Itu menggunakan sifat yang ke-8. Jadi alurnya begitu. Nah, kemudian 2 log 3 di dalam soal sudah disepakati bersama bahwa di dalam soal 2 log 3 sama dengan A, maka di sini sudah terbentuk 2 log 3. Maka 2 log 3 itu kita akan ganti dengan A. Nah, dengan demikian kita bisa dapatkan hasil akhirnya adalah 3A. 3A. Lalu kita lihat yang nomor 2. 3 log 16, tetap kita ada sebuah kesepakatan bahwa di sini hasilnya adalah 2 log 3 sama dengan A. Nah, di sini 3 log 16. 3 log 16 berarti di sini 16 di sini ini sama saja dengan 2 pangkat 4. Ya, 2 pangkat 4 itu 16. Sehingga 4-nya ini nanti kita bisa sederhanakan. 4-nya di sini bisa sederhanakan. 4-nya di sini itu sebagai pengali di bagian depan. Nah, ini jadi seperti ini. Ini menggunakan sifat yang ke-8. Sehingga kita dapatkan 3 log 2. Nah, terbalik kalau ini 2 log 3 sama dengan A. Ini tidak sama. Jangan sampai nanti langsung kita tulis di sini sebagai A. Ini belum pas, belum selesai. Artinya bentuk seperti ini kita bisa sederhanakan menjadi 1/2 log 3. Lalu kok bisa seperti ini? Pakai sifat yang ke-9 di sini. 2 log 3 kita sepakati di dalam soal adalah A, maka dia di sini menjadi 1/A. Nah, 1/A jadi 4 kali 1 4 dibagi dengan A, sehingga hasil akhirnya adalah 4/A di sini. Jadi hasilnya adalah 4/A. Kita lihat contoh yang ketiga. Nah, ini ada penggabungan dari 2 hal. 2 log 3 sama dengan A, 3 log 5 sama dengan B. Nyatakan logaritma berikut dalam A dan B. Nah, di sini yang pertama kita bisa lihat bahwa di sini ada 5 log 2. Kita bisa buat menjadi 3 log 2 dan 3 log 5 menggunakan sifat yang ke-9. Lalu 3 log 2 itu sama saja dengan 1/A. Di awal tadi sudah kita bahas 1/A. 3 log 5 kita ketahui sebagai nilainya adalah B di sini. Maka kita langsung 1/A per B. Atau kita bisa sederhanakan menjadi 1/A dikali dengan 1/B. Atau 1 kali 1 1 kemudian A kali B adalah AB di sini. Ini bentuk paling sederhananya ya, Pak ya. Bentuk paling sederhana. Kita mau lihat lagi sifat yang soal yang kedua. 15 log 6. Ini kita awali lagi menjadi 3 log 6 dan 3 log 15 menggunakan sifat yang ke-9. Kemudian 3 log 6-nya itu kita bisa buat jadi 2 kali 3 dan 3 log 5 kali 3. Nah, ini perkalian. Kita harus ingat kalau perkalian dia akan menjadi bentuk penjumlahan. Maka dia akan menjadi bentuk seperti ini. 3 log 2 ditambah 3 log 3. Nah, 3 log 5 ditambah dengan 3 log 5. Log 3. Nah, ini kita gunakan sifat yang ke-6. Kenapa kok bisa seperti itu? Kita ingat lagi sifat-sifatnya. Gitu. Lalu kita cermati di sini 3 log 3 itu 1. Kemudian 3 log 3 juga 1. Nah, kemudian
3 log 2 itu tadi di dalam soal disepakati nilainya 1/2, 1/A, mohon maaf, 1/A. Karena 2 log 3 itu kan A, Iya. maka 3 log 2 sama dengan 1/A. 1/A. Oke. Jadi di awal sudah disampaikan. Kemudian 3 log 5 adalah B. Nah, maka kita akan lihat ke bentuk yang paling sederhana. Seperti ini kita bisa 1/A ditambah 1A/A. Nah, ini kita samakan penyebutnya saja, ini seperti pelajaran di SD. Iya. Jadi kelihatannya aja susah, tapi sebenarnya mudah kalau kita mengingat konsep yang ada. Betul. Jadi kita samakan penyebutnya saja. Jadi A, maka atas kali A, bawah kali A, atas kali A. Kemudian di sini ada B ditambah 1. Kita buat kok 1 ini dari mana? Ini biar kita mudah saja mengalihkan silang membuat perkalian seperti ini. Ini konsep di SD kelas 5. Jadi 1 ditambah A/A dikali dengan 1/B tambah 1, sehingga kita buat seperti ini. Jadi 1 dikali berapapun bilangan adalah bilangan itu sendiri. Kemudian A dikali B ditambah 1, dia ketemu seperti ini. Kemudian dikalikan ke dalam, A kali B berarti AB, A kali 1 adalah A. Sehingga hasil akhirnya adalah yang sudah kita lihat di sini, 1 ditambah A/AB ditambah A. Ini adalah hasil akhirnya yang sudah kita dapatkan yang paling sederhana. Oke, baik. Di sini tadi kita sudah mendapatkan hasilnya menjadi 1 ditambah A/AB plus A. Ini jadi dari semua ini diawali dengan sifat ke-9, sifat ke-6, dan ini di sini kita sederhanakan. Ini tidak menggunakan sifat apa-apa kecuali ini pelajaran waktu kita SD dulu, sehingga yang tadinya jadi bentuk seperti ini, pembagian yang sederhana seperti ini, kita bisa sederhanakan menjadi bentuk yang tadi pembagian menjadi bentuk perkalian. Nah, demikian. Kita lanjutkan yang soal selanjutnya yang nomor 3. Nah, di sini mulai agak aneh penulisannya. 2 pangkat 2 log 3 ditambah 9 dikali 3 log 2. Iya. Sehingga yang tadinya dia bentuknya seperti ini, kita bisa lihat bahwa yang di sini ada 9, ini kita ubah menjadi 3 pangkat 2 ya. Jadi 3 pangkat 2. Jadi di sini ada 3 pangkat 2. Sekali lagi, yang tadinya 9 kita ubah menjadi 3 pangkat 2. 2-nya ini menggunakan ini perubahan dari seperti ini, kita gunakan sifat yang ke-4. Jadi bentuk di sini ada pangkatnya 2 ini menjadi bentuk seperti ini. Jadi yang tadinya awalnya menggunakan sifat ke-4, di sini kita sederhanakan lagi. Yang tadinya bentuknya di sini 3 pangkat 2, jadi 2 di sini sebagai pangkat itu dari mana? Itu dari sini. Nah, ini dari sini. Di sini, sehingga 3 log 2 kemudian itu dipangkatkan 2, itu akan menjadi di sini 2 pangkat 2. Dari mana kok bisa seperti ini? Kita lihat selanjutnya. Di sini menjadi 3 dikali dengan 3 log 2 dipangkatkan 2, itu menjadi 2 pangkat 2. 2 pangkat 2 itu 4, sehingga 3 tambah 4 adalah 7. Nah, sekarang ini yang terakhir, kita menentukan logaritma suatu bilangan. Untuk menentukan nilai logaritma suatu bilangan dengan akurat, kita dapat menggunakan tabel logaritma. Namun alat tersebut hanya memberikan nilai logaritma untuk bilangan berbasis 10. Jadi kita harus mengubah bilangan logaritma berbasis berapapun ke bilangan logaritma berbasis 10 terlebih dahulu. Kita lihat, ubah logaritma di bawah ini menjadi logaritma berbasis 10. 3 log 2 dan setengah log 6, kita akan lihat 3 log 2 kita mau buat menjadi bentuk seperti ini. Oh, mohon maaf, ini bukan log 5 tetapi log 2 di sini.
bisa lanjutkan. Jadi di sini mohon maaf sekali lagi, yang nomor 1 di sini adalah log 2 10 log 2 dan di sini 10 log 3, sehingga basisnya atau bilangan pokoknya di sini di bagian depannya di sini itu 10 gitu. Dan ini sama di sini setengah log 6. Jadi setengah log 6 kita bisa ubah menjadi log 6 per log 1/2. Nah ini. Sehingga di sini log 6 per log 2 pangkat 1, karena dia sebenarnya ke atas ini pangkatnya tadinya di bawah jadi positif, dia ke atas ini sebagai bentuk negatifnya, sehingga hasilnya menjadi pangkatnya ini negatif 1 ke depan sebagai pengali. Nah ini sehingga dia muncul negatif 1 di sini, sehingga muncul negatif 1 di sini, sehingga negatif 1 dikali dengan log 2. Nah, log 6 per negatif 1 dikali dengan log 2. Sehingga hasilnya adalah log 6 per log 2. negatif log 6 Negatif log 6 per log 2. Negatif di sini kan dari ini Ya. hasil pembagian ini. Oke. Positif dibagi negatif, hasilnya negatif. negatif. Nah, sekarang logaritma suatu bilangan, menentukan logaritma suatu bilangan merupakan bilangan yang terdiri dari dua bagian, yaitu bilangan bulat yang disebut karakteristik dan bagian desimal yang disebut mantisan. Misalnya, P adalah sembarang bilangan positif dan ditulis dalam bentuk baku. Nah, dalam bentuk baku itu dalam bentuk seperti ini, untuk perpangkatan seperti ini. Dengan 1 lebih kecil atau sama dengan A, dan A itu lebih kecil dari 10, dan E anggota bilangan bulat. Maka nilai dari P dapat dijabarkan sebagai berikut. Nah, di sini. Ini di sini bentuk perpangkatannya kita mau jabarkan. Ya di sini log P, maka di sini ada log dari A dikali 10 pangkat N. Yang tadi yang perkalian kita ingat kembali, dia akan menjadi bentuk penjumlahan di sini. Log A ditambah dengan log 10 pangkat N. Nah, N-nya dia ke depan sebagai pengali, maka muncul di sini. Kemudian 10 log 10 itu nilainya 1. 10 log 10 itu nilainya 1. Log A ditambah dengan N kali 1, maka N. Dan di sini ditentukan bahwa log A di sini dia sebagai mantisan. Kemudian N-nya di sini sebagai karakteristik. Nah, demikian kita lihat lagi. Menentukan logaritma suatu bilangan dengan tabel logaritma. Nah, ini yang paling terakhir di sini. Setelah kita bisa membuat ke dalam basis 10, nah sekarang kita mau lihat yang menggunakan tabel. Ketika kita menggunakan tabel logaritma dengan basis 10, hasil yang diperoleh dari tabel logaritma yang akan kita gunakan berikut merupakan pendekatan sampai 4 desimal. Tabel logaritma pada buku hanya memberikan nilai untuk log 1,00 sampai dengan 9,99. Nah, ini dia salah satu contoh tabelnya. Iya, ini saya potong hanya sampai ke 2,0 saja karena tidak bisa saya tayangkan semuanya. Ini sebagai contoh saja. Jadi, bilangan-bilangan yang terletak di bawah baris pertama dan di kanan kolom pertama merupakan bilangan-bilangan desimal yang menyatakan hasil dari logaritma suatu bilangan. Bilangan-bilangan itu disebut mantisa, ya ini. Bilangan-bilangan ini. Ya, pokoknya ada banyak di sini. Di bawah baris berarti ini, di sebelah kolom berarti ya mereka ini. Kolom pertama merupakan satuan dari sepersepuluhan berarti di sini. Ini kolom. Ini sepersepuluhan semua. Kemudian sepersepuluhan numerus, sedangkan baris pertama merupakan seperseratusan numerus, berarti ini. Ini barisnya di sini. Nah, ini semua di sini. Kemudian mantisa yang dikehendaki merupakan perpotongan kolom dan baris. Nah, berarti ya nanti kita akan lihat perpotongan kolom dan baris itu maksudnya seperti apa. Kita akan lihat contoh soal. Nah, ini contohnya.
log 2,9. Ini caranya, pilih nilai 2,9 pada kolom pertama. 2,9 kita lihat, 2,9 berarti di sini 2,9. Kemudian pilih nilai 5 pada baris pertama. 5 dari mana? Kita lihat angka di sini. Pilih nilai 5 pada baris pertama. Nah, baris pertama ini nilai 5 di sini. Sehingga perpotongan antara kolom dan baris, nih kita lihat ini perpotongan kolom dan baris. Yang sebelah sana juga sama, akan ketemu di sini. Nah, ketemu di sini. Sehingga nilainya adalah log 2,95 adalah 0,4698. Nah, itu dari mana? Nah, ini perpotongan di sini. Perpotongannya ini. Nah, sehingga menggunakan tabel itu begini caranya. Nah, ini tentukan nilai dari log 142. Nah, ini sudah sampai 100-an, padahal tadi kita hanya menggunakan 1,2, 1,3 dan seterusnya. Ini sampai 100-an. Bagaimana cara kita menyelesaikan? Kita sederhanakan dalam bentuk seperti ini. Bentuk seperti ini. Jadi bentuk 142 jadi 1,42 dikali 10 pangkat 2. Sehingga yang kita cari nilai logaritmanya ini dulu. Kalau ini kita gunakan saja sifat-sifat yang ada tadi. Ini 2, ke depan dia sebagai pengali, dia letakkan depan. 10 log 10 adalah nilainya 1, sehingga di sini didapatkan 2. Nah, sekarang log 1,42 kalau kita cari dengan cara yang sama pada tabel logaritma tadi, kita akan mendapatkan 0,1523. Sehingga tinggal 0,1523 ditambah 2, hasil akhirnya adalah ini. Nah, di sini tentukan nilai dari logaritma log 0,00309. Nah, ini lebih banyak lagi. Nah, ini kita bisa sederhanakan menjadi 3,09 kali 10 pangkat negatif 3 kali dengan 10 kali negatif pangkat negatif 3. Sehingga yang tadinya bentuk perkalian bisa kita ubah menjadi penjumlahan. Kita sendirikan yang sebelah sini pangkatnya ke depan sebagai pengali. Nah, sehingga ada hasil negatif 3 di sini. Sehingga 10 log 10 adalah 1. Nah, negatif 3 kali 1 adalah negatif 3. Jadi kita fokus dengan tabel, kita cari ini. Setelah kita cari, hasilnya adalah 0,4900. Kita jumlahkan dengan negatif 3, hasilnya adalah ini. Negatif 2,5100. Ya, tentukan nilai dari 3 log 4. Nah, 3 log 4 kita bisa sederhanakan menggunakan salah satu sifat yang ada, log 4 per log 3. Nah, log 4 kita cari di tabel ini, log 3 kita cari di tabel ini, sehingga hasilnya itu tinggal bisa kita dapatkan. Kita bagi saja. Kemudian ini salah satu contohnya di sini. 15 log 30. Sehingga hasilnya kita bisa buat log 30 per log 15. Bentuk seperti ini, perkalian selalu larinya ke penjumlahan. Kita sudah sederhanakan gimana caranya supaya belakangnya ini log 10, sehingga nanti hasilnya selalu 1 di sini. Karena 10 log 10 1. Sehingga kita di tabel fokus untuk mencari nilai lognya yang ada di depan ini. Jadi log 3 dan log 1,5. Log 3 itu 0,4771 dan log 1,5 0,1761. Kita jumlahkan, kemudian kita bagi, nah, ketemu hasilnya. Demikian kita lihat lagi. Dan saya pikir ketika kita mau serius dengan tekun mempelajari matematika, tidak ada hal yang sulit. Kemudian yang dibutuhkan dalam matematika itu hanyalah 70% ketekunan dan sisanya yang 30 itu kecerdasan. Jadi kalau kita punya ketekunan, saya pikir itu modal utama supaya kita bisa matematika. Demikian Ibu materi hari ini. Iya, terima kasih banyak Bapak Sama-sama. atas penjelasannya. Terima kasih sudah berbagi ilmu di sini Bapak. Semoga Sama-sama, Ibu. bermanfaat buat Iya, kita semua, terutama sekali lagi buat adik-adik di SMK kelas 10. Iya. Terima kasih.
Baik, demikian pemirsa pembahasan kita mengenai materi logaritma, yaitu materi yang diperuntukkan bagi siswa SMK kelas 10 di semester ganjil. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Maya Trisia beserta seluruh